Hey, di video kali ini kita bakal mereview Hidis S9 Pro Plus. Yap, ini tuh menurut gue deck M yang sangat fun banget juga, walaupun dia ini tuh balance tapi bisa menjadi deck M yang sangat fun di harganya. Kita langsung aja masuk ke videonya ya. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu untuk harga dan general speknya. Harganya sendiri kalian bisa nyari Hidis S9 Pro Plus ini di harga 1,4 juta. Itu lagi diskon kalau di websitenya. Harga aslinya tuh di 2,190. Gue nggak tahu itu bakal diskon selamanya atau enggak, tapi untuk 1 jutaan sih ini value-nya lumayan bagus, yang artinya ini bakal jadi dada kompetitornya Truth Iris Shio ya. Gue sih pernah coba Truth Iris Shio punya teman gue, tapi gue nggak lama banget, jadi kalau mau komparasi mungkin hanya komparasi dikit-dikit aja, nggak sampai detail ke Truth Iris Shio. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli amp ini atau deck amp ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk general speknya kita cepet aja, gue bakal taruh di sini. Dia itu fitur flagshipnya pastinya pakai sudah support DSD 512. Yap, sekecil ini support DSD 512 dan PCM-nya sendiri sudah di 32 bit 768 kHz. Mantap. Udah ada dua physical button, volume button yang sangat clicky, dual output, dia itu ada balance 4.4 dan usual 3.5 mm. Dan yang terakhir di sini ada filter option yang cukup menarik karena dia itu nggak terlalu merubah signifikan, tapi slightly ngerubah buat taste orang-orang yang macam-macam. Next kita bahas untuk isi boxnya ini ada apa sih? Bisa kita lihat ya, boxnya sendiri relatif kecil. Dan kalau misalnya kita buka sendiri boxnya, di situ ada kayak kotak plastik yang cukup kokoh. Itu kayak bukan kayak pelikan, tapi kotak plastik yang bukan kardus ya, jadi cukup kokoh. Dan kalau misalnya kita buka, di situ langsung diliatin decknya sendiri. Dan di bawah decknya, di situ ada kayak box yang bisa kita buka. Itu ada aksesorisnya. Aksesorisnya sendiri ini cukup simple tapi sudah memadai. Jadi dia itu ada kartu QC Pass, ada kartu garansi yang pastinya, ada high-res sticker, ada dua tuh high-res audio sticker kalau mau ditempelin di deck M-nya. Dan juga dia itu ada kabel USB-C to USB-C buat connect ke HP dan kabel USB Type-C to USB-A. Itu kayaknya kalau misal mau connect ke PC ya. Cuma ini yang harus kalian perhatiin, yang nggak tahu kenapa, ini nggak tahu cuma kabel gue atau gimana. Kabelnya kan kayak gini ya, USB Type-C to Type-C-nya, tapi kalau di unit gue yang dapat kabelnya tuh yang ada logo Hidis-nya hanya bisa dicolokin ke HP. Yap. Jadi kalau misalnya kalian mau connect tuh yang nggak ada logo Hidis ke sini, ke decknya, dan yang ada logo Hidis itu dicolokin ke HP-nya. Kalau misalnya vice versa itu nggak bakal bisa, nggak bakal nyala decknya. Jadi ya, itu nggak dikasih tahu ya, tapi I don't know. Kalau misalnya kalian pakai kabel USB Type-C lain yang kalian punya, itu bolak-balik bisa, tapi kalau kabel ini khusus dia itu nggak bisa, I don't know why, tapi ya buat diperhatikan aja kalau misalnya mau beli deck ini. Next kita bahas untuk fitur dan build-nya sendiri. Pertama untuk fitur sendiri, ini fiturnya menurut gue udah cukup komplit ya. Dia udah ada volume button yang bisa dipencet juga untuk filter, udah ada dual output, 3.5 mm dan 4.4 balance, dan fiturnya sendiri dia ini ada switch filter yang tadi gue bilang, dan sudah support DSD 512, dan juga dia udah support PCM 32 bit 768 kHz. Udah lumayan komplit menurut gue fiturnya ya. Dan untuk build-nya sendiri, ini premium sebenarnya. Jadi bisa kita lihat ya untuk build-nya sendiri, dia tuh sampingnya terbuat dari metal. Bisa kita lihat, volume control juga ini metal ya, jadi kerasa solid banget kalau mencet. Suaranya juga lumayan clicky nih. Dan dia itu buttonnya gak enteng banget, jadi nggak gampang kepencet. Cuma memang yang sedikit agak kurang suka itu dari bodi depan dan bodi belakang. Ini tuh bodi depan belakang kayak dikasih plate plastik gitu ya. Dan itu glossy, jadi ini gampang banget, gak cuma nangkep debu, tapi gampang banget juga nangkep fingerprint, yang gue kurang suka. Dan karena ini glossy, kalau misal lecet, pasti bakal kelihatan juga lecetnya. Jadi mungkin sedikit saran, Hidis next, kalau ini dibikin matte semua sih kayaknya keren ya. Tapi gue ngerti, karena kan ini biar LD-nya kelihatan kan, kalau matte mungkin agak sulit. Jadi untuk build udah cukup bagus, dan fitur juga udah cukup memadai di harganya. Dan selanjutnya kita bakal bahas untuk power dan noise-nya. In summary, di sini gue bakal taruh ya spek detailnya. Power sendiri ini cukup powerful ya. Gue juga udah pernah coba tes ini pakai headphone temen gue. Sebenarnya bukan headphone temen gue kasih headphone gue ke temen gue. Itu Takstar HF. Gue lupa lagi namanya, itu planar headphone Takstar yang cukup berat. Bisa di-run di deck M ini. Dan yang pastinya untuk IEM kayak MS1 Galaxy, gue tes, atau Truth Ear Hexa, itu nggak ada masalah untuk ngeran IEM tersebut. Jadi power udah sangat bagus. Nah, next kita bahas yang menurut gue ini fitur uniknya dari deck M ini. Yang tadi gue udah sebutin ya, yaitu filter optionnya.
Jadi bisa kita lihat ya, di sini tuh kalian bisa ngusir filter dengan cara mencet dua button sendiri. Dan itu tuh bakal ngerubah warna yang ada di logo Hidis. Warnanya tuh merepresentasi filter apa yang kalian pilih dan beda-beda suaranya. Di sini gue bakal taruh full warna apa aja. Di situ ada banyak, ada warna putih, warna kuning, warna ungu, warna merah, biru, hijau. Dan yang gue suka tuh warna hijau dan warna merah. Kenapa suka gue warna hijau? Karena hijau tuh defaultnya yang menurut gue udah cukup bagus. Defaultnya dia lebih ke treble ya, ngemajuin treble dan fun banget. Yang kedua gue suka warna merah karena ini tuh bikin IM kalian jadi sedikit lebih analytical. Untuk filternya sendiri dia itu nggak signifikan berubah ya, jadi hanya slightly changing, tapi cukup changing jadi kerasa bedanya. Jadi nggak bener-bener sampai berubah banget kayak filter di HP gitu, nggak. Slightly banget, tapi itu gue suka, jadi masih bisa mempertahankan signature IM atau headphone yang kalian pakai ya, cuma di tweak dikit lah. Ya, jadi untuk favorit gue sih merah sama hijau, tapi kalian bisa pilih di sini yang macam-macam itu untuk tuningnya. Ada 6 ya di situ, so that's pretty good. Dan untuk connectivity, simple banget ya pastinya ini support Windows juga, support pretty much semua platform ya, karena ya DEC-M memang gitu kan, di PC support, di HP juga support yang pastinya. Cuma sedikit saran aja nih, sedikit tips dari gue, kalau bisa kalian mau connect ke PC dan pakai kabel Type-C, jangan pakai kabel Type-C yang itu ya, jangan pakai kabel Type-C yang terlalu tegang, karena kalau pakai Type-C terlalu tegang tuh ini jadi kayak gini nih. Kabel ini enteng ya, jadi bakal ketarik sama kabel Type-C yang tebal kerasnya itu. Jadi mending pakai kabel Type-C yang sedikit lebih lentur, jadi ini bisa dimanuver lebih gampang. Itu sih tips gue dan bukan negatif yang pastinya. Dan yang pastinya yang paling penting dari DEC-M yaitu sound quality-nya gimana. Jadi Hidis S9 Pro tuh nge-advertise ini suaranya punya suara neutral ya, nih. Di box-nya dikasih tahu balance DEC-M. Dan gue bisa bilang ini suaranya neutral, balance, tapi nggak sebalance kayak Truth-Ear Shio. Itu balance banget, dan karena dia beberapa headphone sedikit fatiguing, ini balance tapi masih ada bumbu-bumbu, sedikit bumbu-bumbu low end-nya, sedikit bumbu-bumbu bassnya. Jadi dia masih ada sedikit bumbu-bumbu warm-nya yang gue suka. Jadi kalau misal gue coba tes pakai misal Amazon Galaxy yang punya bass yang lebih bagus, di sini bisa dipertahankan. Dan kalau misal gue pakai Truth-Ear Hexa yang itu kan pretty much balance ya, itu menurut gue IM yang balance, sedikit bright malah. Pakai ini tuh memang jadi dia itu ngeluarin sedikit bass. Jadi kalau misalnya suara drum tuh ya, biasanya kan drum itu benar-benar flat. Kalau di Hexa di sini tuh ada sedikit kayak lah. Jadi ya sedikit di enhance sedikit gue bisa bilang. Tapi overall ini masih sangat balance menurut gue. Cuma sedikit aja warmnya, dan overall ini sound quality-nya memang yang pastinya nge-improve banget. In general, sound quality-nya dia memang nge-improve semua aspek dari IM atau dari headphone ya, dari audio yang kalian pakai. Terutama dari soundstage-nya dan imaging-nya itu memang ke-improve jadi sedikit lebih luas, dan imaging-nya pasti lebih better ya. Itu khas DEC kan, dia biasanya ngetata musiknya jadi lebih bagus daripada kalau misal kita colok langsung ke HP atau ke PC. Jadi ya, sound quality sini gue nggak ada problem, dan di harganya pastinya udah pas banget, udah sangat bagus. Jadi, apakah ini worth it untuk dibeli? Yang pastinya, kalau misal kalian lagi nyari DEC-M yang portable, mau dibawa kemana-mana, ini bisa jadi pilihan guys. Sound quality-nya sangat mantap ya. Dan di harga 1,4 juta sih ini bisa menjadi saingannya bagus untuk IM, untuk DEC-M lainnya dari Moondrop atau dari Truth-Ear. Dan gue bisa bilang sih kalau gue lebih pilih ini ya daripada Shio, karena sound signature-nya terutama. Jadi ya cuma segitu videonya. In general gue suka sama produk ini. Yang gak suka hanya dari finish-nya aja yang sangat fingerprint magnet. Selain itu ini perfect. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli barang yang ada di video ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa dasar, thanks for watching. Kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review apa lagi, bisa komen di bawah. See you next week.